Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Hafidz Zakaria di video saya tentang tugas saya untuk fisika komputasi praktikum 2, di mana saya di sini akan melakukan randomize program yang dimana nanti programnya akan ada 1 sampai 20, di mana saya juga akan menjelaskan tentang soal nomor 1, di mana nanti akan ada bilangan random 1 sampai 20, di mana nomor tersebut akan memproyeksikan soal yang akan saya kerjakan. Oke, mungkin tak lama ya, kita langsung saja masuk di mana kita akan membuat programnya. Oke, jadi pertama saya akan membuat program di mana saya melakukan randomize. Nah, program ini nanti akan saya gunakan untuk mengerjakan soal saya. Untuk tugas ini karena saya harus melakukan randomize dari angka 1 sampai 20, saya akan menggunakan program seperti ini, di mana program ini akan membuat saya dapat melakukan randomize bilangan dari 1 sampai 20, di mana 1 sampai 20 itu terproyeksi di sini ya, teman-teman. Oke. Jadi kita langsung run ya. Baik. Nah, oke, kita coba save dulu agar lebih enak. Oke. Nah, di sini nanti akan terproyeksi berapa soal nanti akan saya bacakan tuh soalnya. Untuk soal nomor 1 di UTP Fisika Komputasi 2. Oke, di sini keluar angka 6. Nah, angka 6 sendiri ini tugasnya adalah 1. Jelaskan bagaimana kecepatan kendaraan berubah saat rem diinjak dengan konstan. B. Rumuskan persamaan diferensial untuk mengabarkan perlambatan kendaraan. Dan juga C. Buatlah program Python menggunakan metode Euler untuk menghitung kecepatan kendaraan seiring waktu setelah rem diinjak. Nah, untuk tugas ini jelas sekali cukup gampang ya teman-teman, karena kita sendiri juga pernah diajari di mana kita harus melakukan perhitungan perlambatan untuk rem dari mobil. Nah, sekarang bagaimana caranya? Tentu saja untuk menjawab nilai A ya, kita akan masuk ke Word di mana kita nanti akan melakukannya ya teman-teman. Nah, di sini oke, kita hapus dulu saja ya. Nah, ini untuk nomor 1 ya. Nah, untuk soal nomor 6 di mana A adalah kasus di mana kita menjelaskan saat rem diinjak itu bagaimana gitu ya teman-teman. Oke, mungkin kita tulis aja dulu soalnya kali ya. Nah, untuk soalnya sendiri adalah jelaskan bagaimana kecepatan berubah saat rem diinjak secara konstan. Nah, untuk soal ini ya harusnya mudah sekali untuk kita jelaskan ya teman-teman, yaitu tentu saja penjelasannya adalah saat rem diinjak ya secara konstan, nanti akan juga terjadi kecepatan perlambatan ya, atau pengurangan kecepatan secara bertahap. Proses perlambatan ini disebabkan oleh gaya gesekan. Nah, gaya gesekan ini antara ban dan juga jalan serta resistansi udara yang mungkin cukup rumit untuk dihitung. Nah, dalam fisikanya sendiri, ini dapat dihitung dengan persamaan diferensial untuk menggambarkan perubahan kecepatan seiringan dalam waktu ya. Jadi kita akan tulis di sini untuk penjelasannya, yaitu seiring perubahan waktu. Pastinya jika rem diinjak secara konstan, maka kecepatan pasti akan turun secara konstan juga, sehingga kita juga dapat
isi berapa waktu yang dibutuhkan untuk perlambatan sampai berhenti. Salah satunya adalah dengan persamaan diferensial. Nah, oke, selanjutnya untuk yang B ya, kita disuruh merumuskan bagaimana untuk sebentar. Nah, untuk rumusnya sendiri itu gampang sekali ya, yaitu bentar kita coba tulis B dulu biar enak. Rumuskan diferensialnya gitu ya, biar mudah ya. Nah, untuk di sini tentu saja ya sebenarnya itu mudah sekali ya, dimana kita bisa melakukan penurunan rumus seperti ini ya. Kita insert untuk equation biar lebih mudah, yaitu kita ke fraction. Nah, yaitu apa? dv atau turunan dari kecepatan dari dt untuk perlambatan adalah harga negatif dari A untuk percepatannya atau perlambatan. Nah, jika seperti itu kita juga dapat menjelaskan untuk kodenya itu Python gunakan untuk mensimulasikannya. Oke, nah untuk Python sendiri tentunya kita harus menggunakan Python ya teman-teman. Nah, jadi waktu di Python ini kita akan melakukan program di mana program tersebut harusnya bisa cukup simpel juga. Oke, kita next. Nah, ini terus language-nya kita pakai Python. Nah, ini cukup mudah ya teman-teman. Nah, yaitu kita akan contoh ya menggunakan 20 untuk kecepatan awalnya dan juga menggunakan A sebesar 2 untuk perlambatan secara konstan dan juga Tmax adalah 10 untuk waktu untuk melakukan simulasi, dan kita akan menggunakan dt sebesar 0,1 ya. Nah, ini kita akan menampilkannya ya teman-teman. Sebentar, saya masih memikirkan ide di mana kita dapat melakukan simulasi ya teman-teman. Oke, mungkin kita akan menggunakan Matplotlib ya. Nah, untuk Matplotlib sendiri ini harusnya adalah program yang cukup mudah ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing ya, yaitu import matplotlib by pyplot s, kita panggil aja plt ya teman-teman. Oke, nah untuk di sini kita gunakan parameternya. Nah, ini adalah komentar di mana nanti komentar tersebut tidak akan mengganggu codingan kita, yaitu v0 sama dengan kita isi aja 20 misalnya teman-teman. Dan A-nya sebesar 2 untuk perlambatan dan juga 2 untuk Tmax kita tulis saja sebesar 10, dan juga untuk dt sebesar 0,1. Nah, nanti kita juga akan melakukan inisialisasi. Kita juga kasih komentar aja biar nggak bingung ya. Inisialisasi
untuk nilai T sebesar 0 dan juga untuk nilai V sama dengan V0. Oke. Nah, selanjutnya untuk simulasi metode Euler. Oh iya, belum saya kasih komen ya. Sebentar ya, untuk kita kasih komen sehingga tidak bingung ya. Kita gunakan while. While itu mirip seperti if dan else ya teman-teman, tapi tidak error kalau misal kita melakukan kesalahan pada inisialisasi datanya, yaitu T untuk lebih besar sama dengan T max ya, titik 2 waktu dot event dalam kurung T untuk kecepatan. Kita juga gunakan dot event dalam nah, di sini tentu aja masih ada yang error ya teman-teman, karena kita masih belum menjelaskan di mana untuk waktu itu apa dan kecepatan itu apa. Nah, kita menggunakan list hasil. Nah, untuk list hasilnya itu ada waktu sama dengan, nah seperti ini aja ya teman-teman, itu sudah bisa ya. Dan untuk kecepatan juga sama, yaitu begini. Nah, ini kita sudah dapatkan di mana untuk rumusnya kita akan lakukan setelah ini ya teman-teman. Nah, untuk yang sekarang kita masih melakukan apa yang dibutuhkan untuk simulasi aja ya, belum untuk melakukan simulasinya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan untuk update Nah, untuk melakukan ini kita akan menggunakan rumus kecepatan, yaitu V sama dengan V min A dikali dengan dt. Nah, dan itu untuk kecepatan update. Nah, kita juga melakukan update untuk waktu. Nah, untuk update waktunya kita menggunakan T sama dengan T plus dt. Oh, maaf ada miss. Oke. Nah, setelah ini agar kita bisa melakukan simulasi, kita akan menggunakan PLT dot plot untuk melakukan plot terhadap waktu, kecepatan, label sama dengan kecepatan kendaraan. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita akan melakukan untuk simulasinya ya, agar lebih enak kita akan gunakan seperti ini ya teman-teman. PLT agar lebih bagus saja dot x label, kita dalam kurung ketik waktu, terus plt.y label akan kecepatan, atau kita caps lock semua aja ya, kecepatan. Nah, selanjutnya untuk plt.legend untuk keterangannya ya teman-teman, kita akan menggunakan kosongan aja seperti ini, nggak apa-apa biar lebih mudah. Dan juga plt.grid untuk garis-garis yang ada di di simulasinya, dan kita tulis true agar bisa muncul ya teman-teman. Nah, untuk true nya sendiri ini T nya besar, dan kita gunakan plt.show untuk
untuk melakukan simulasinya. Nah, oke, sekarang kita coba gas. Kita coba running. Sehingga nanti akan muncul kayak semacam baru dimana nanti akan melakukan, oke, kita tunggu dulu, masih analyze. Oke. Nah, nanti akan muncul tabel di mana tabel tersebut adalah tabel yang menjelaskan seberapa benda itu di seberapa benda itu akan bergerak ya teman-teman. Nah, oke, mungkin apakah teman-teman terlihat ya? Sebentar. Oke, karena tidak terlihat ya akan saya tampilkan dulu. Nah, oke teman-teman, yang kita tampilkan dulu ya untuk ini sebentar, yaitu oke, sebentar ya friends. Tidak, bentar, oke, kita coba. Ini. Nah, ini adalah untuk kodenya ya, tapi karena kodenya masih error ya, tentu saja harus kita perbaiki ya teman-teman. Nah, untuk kodenya ini karena masih error ya, kita akan perbaiki di mana kode ini harusnya tidak seperti ini dan ada grafik di mana grafik tersebut akan menjelaskan perubahan yang ada ya teman-teman. Nah, jadi apa yang error? Nah, kalau misal ada yang error seperti ini, sebenarnya kita harus tetap tenang dan melihat apa saja yang kurang. Nah, tentu saja kita bisa cek di sini. Kita masih belum melakukan simulasi ya teman-teman. Kita hanya melakukan plot terhadap soal ini. Nah, namun kita masih bisa untuk melakukannya. Ya, mungkin kita tampil dulu title simulasi ke rem pada kendaraan. Oke. Sebentar ya teman-teman. Oke, setelah dilihat-lihat ya, tentunya kita cukup susah ya teman-teman untuk melakukan ini, namun kita masih bisa ya, untuk melakukannya, yaitu dengan cara coba ya, kita akan
Nah, sebentar. Kita coba untuk dan kita coba untuk print kecepatan. Kalau begini bagaimana, kita coba. Kita hapus dulu ya. Apa yang akan muncul? Coba kita tambah sesuatu ya teman-teman. Oke, masih belum muncul, dan di sini juga sepertinya ada yang error dan ada yang salah, sehingga kita coba ya. Apa yang harus diperbaiki, yaitu coba kita tambahi di sini sebelum tmax itu kita tambahi n v sama dengan v lebih besar aja, coba ya, lebih besar dari 0. Nah, agar kecepatan tidak negatif ya, mungkin di sini kita akan tambahi if untuk pengertiannya adalah if v lebih besar dari 0, v lebih kecil dari 0. Nah, untuk v yang lebih kecil dari 0 kita tulis v sama dengan 0 untuk grafik ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lagi ya, sebentar. Kita coba running. Oke, masih running ya teman-teman, mungkin ditunggu dulu. Oke. Nah, sebenarnya ini sudah muncul, tapi masih di grafik masih belum ada ya. Tapi di sini sudah ada teman-teman. Nah, angka-angka ini adalah angka yang melakukan simulasi setiap detiknya. Nah, coba sekarang kita bertanya pada ChatGPT untuk menyelesaikan masalah ini, dan kita tanya di mana yang salah, seperti itu ya. Oke. Di sini tertulis baris ini mengatur kecepatan menjadi nilai konstan yang tidak berubah sesuai dengan hukum pengamatan konstan. Nah, harusnya V diperbarui secara dinamis untuk mempengaruhi dengan. Nah, jadi di sini V min A dikali dt. Astagfirullahaladzim. Seperti ini. Kita coba lihat ya. V sama V min A dikali dt. Untuk T nya itu T ditambah dt. Oke, sekarang kita coba running. Harusnya sudah tidak ada yang error ya teman. Oke, ini sudah mulai berjalan untuk programnya. Maaf ya untuk laptopnya, karena laptopnya cukup lemot. Oke, di sini sudah dan muncul. Nah, ini dia. Nah, di simulasi ini ya teman-teman, terlihat jika di sini akan terlihat garis lurus. Nah, garis lurus ini menandakan penurunan kecepatan ya, dari kecepatan yang awalnya ada 20 akan berkurang sampai 0 saat detik ke-10 setelah ada perlambatan sebesar 2 dari nilai kecepatannya. Nah, itu menandakan di mana apa yang kita tulis tadi di sini itu hasilnya sama ya teman-teman. Nah, seperti itu.
Oke, mungkin itu saja untuk soal nomor 1. Terima kasih untuk perhatiannya dan kita akan berjumpa di soal nomor 2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.